Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi menentukan KPK dan FPB. Untuk semester 1, kita sudah belajar menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Kali ini kita dengan materi yang sama, namun kita akan menentukan KPK dan FPB yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita harus mengingat kembali apa sih pengertian dari KPK dan FPB. Jadi anak-anak, FPB adalah hasil kali faktor yang sama saja dan ambil faktor dengan pangkat terkecil. Jadi, jika menggunakan pohon faktor, kita cari faktor yang sama. Yang sama itu kita ambil faktor dengan pangkat terkecil. Ingat ya, pohon faktor. Kemudian kalau KPK, yaitu hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pohon faktor, kita kalikan semuanya. Dan kalau ada yang sama, maka kita ambil faktor yang terbesar. Sedangkan tadi FPB adalah faktor yang terkecil, hanya yang sama saja yang dikalikan. Paham sampai sini anak-anak? Oke, Ibu berharap kamu sudah paham ya. Nah, bagaimana contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, 1. Terdapat 2 siswa yang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan siswa. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa, kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya. Nah, jika ada soal seperti ini, bertemu untuk yang kedua kalinya, maka kita menyelesaikannya dengan KPK. Dengan KPK. Nah, pertama kita selesaikan dengan cara mencari kelipatan. Jadi, kalau kita lihat di sini, kelipatan dari 50. Jadi kan siswa yang pertama 50 detik kecepatannya dalam satu putaran, sedangkan siswa kedua 60 detik. Jadi kita cari kelipatan dari 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan seterusnya. Yang 60 detik, 60, 120, 180, 240, 300, 360. Jadi di sini kan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di mana mereka bisa bertemu di detik keberapa? Jadi yang sama di sini kita lihat adalah di detik ke 300. Jadi mereka akan ketemu untuk yang kedua kalinya adalah pada 300 detik. Nah, kalau kita menggunakan pohon faktor seperti ini anak-anak. Pertama, yang 50 kan 50 detik satu putaran. 50 dibagi 2, kemudian dapatnya 25. 25 dibagi 5, karena tidak bisa dibagi 2 ataupun dibagi 3. 5. Stop sampai di sini karena ini sudah bilangan prima. 60 dibagi 2, kemudian 30 dibagi 2, dapatnya 15. 15 dibagi 3, dapatnya 5. Stop. Jadi faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 dikali 5, atau 2 dikali 5 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 60 adalah
2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Dari sini anak-anak. Sehingga di sini 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ingat, kalau KPK kita kalikan semua faktor. Dan jika ada yang sama, maka pilih yang paling besar. Jadi kita kalikan semua faktornya. Dan paling besar adalah 2 pangkat 2. Dia jadinya di sini. 2 dikali 2 dikali 3. Kalikan semua. Terus 5. 5 kan di sini hanya 5 aja, sedangkan di sini 5 pangkat 2. Maka kita pilih 5 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Nah, hasilnya ini adalah 300 kalau kita kalikan semuanya. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Jadi, berapa kalau dipotong-potong, berapa ukuran tali terpanjang? Tapi sama, yang 8 dan 12. Nah, kita bisa menggunakan pohon faktor dan bisa juga menggunakan faktor. Nah, masih ingat kan mencari faktor? Faktor dari 8. Perkalian berapa yang hasilnya 8. Yang seperti ini anak-anak. Perkalian berapa? 1 dikali 8. Kemudian 2 dikali 4. Ada lagi? Oke. Dan kalau 12, itu kan 8. Yang 12 juga seperti itu. Makanya angkanya kita masukkan sini semuanya. 1, 2, 4, dan 8. Kalau yang 12, maka di sini ada 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Kemudian terakhir adalah stop ya. Karena hanya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari sini kita cari mana faktor persekutuannya yang paling besar. Ternyata yang sama itu adalah 4. Sehingga ukuran terpanjang setiap potongan tali itu adalah 4 meter, sesuai dengan ini ya. Soalnya meter. Sehingga ukuran tali yang terpanjang yang bakalan dipotong dari ukuran 8 meter dan 12 meter itu adalah 4 meter yang sama. Nah, kita bisa menggunakan pohon faktor. Lebih mudah menggunakan pohon faktor. Jadi Bu sarankan kalau menyelesaikan soal-soal seperti ini, FPB atau KPK, kamu bisa menyelesaikan dengan pohon faktor. Jadi yang pertama faktor dari 8. Jadi ingat ya, kalau misalnya berapa ukuran potongan tali terpanjang, kan terpanjang, jadi terbesar. Berarti ini pasti soalnya FPB. Jadi 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Kemudian yang 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3, dan stop sampai sini. Sehingga faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Ingat, kalau FPB adalah kita cari faktor yang sama dan pilih yang paling kecil. Jadi kalau tidak sama, nggak usah dikalikan. Jadi kan 3 tidak ada di sini 3. Yang sama itu hanya 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 2
2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga potongan tali yang terpanjang yang bakalan sama 8 dan 12 itu adalah 4 meter. Oke, nah ini ada contoh yang ketiga. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Sekarang kita akan menyelesaikan persoalan yang ada di sini. Yang pertama, Citra akan mengemas 90 permen, kemudian 60 coklat. Jadi kira-kira berapa jumlah paling masing-masing paling banyak? Oke. Kalau misalnya seperti ini adalah soalnya FPB. Ingat ya, kalau misalnya untuk kedua kalinya itu pasti KPK. Jadi 90 dibagi 2, 45. Dibagi 3, karena kalau dibagi 2 tidak bisa, tidak habis. Maka 15. Kemudian dibagi 3 lagi, yaitu 5. Selanjutnya yang 60 dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15. Dibagi 3, 5. Stop. Jadi kita cari faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan ini yang 62 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, karena ini FPB, maka kita pilih yang sama. Mana yang sama? Ini ada, dan pilih yang paling kecil. Ini berarti 2 dikali, ini ada sama, dikali 3, karena ini 3 pangkat 2, kemudian dikali 5. Maka hasilnya adalah 2 dikali 3, 6 dikali 5, 30. Jadi masing-masing mereka harus siapkan paling banyak itu adalah kantong plastiknya 30 yang harus disiapkan. Oke anak-anak, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan soal yang keempat. Bus jenis A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapa kedua jenis bus tersebut berangkat bersama untuk kedua kalinya? Kalau soal seperti ini kedua kalinya, ingat ya, untuk yang kedua kalinya pasti itu adalah KPK. Kan karena kelipatan persekutuan terkecil. Nah, coba kita selesaikan menggunakan pohon faktor. Di sini 30, sedangkan sini 20 menit. Oke. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3, 5. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Nah, di sini faktorisasi primanya adalah 2
2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan di sini 2 dikali 2 dikali 5. Jadi di sini sama artinya dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi kalau misalnya KPK kita pilih yang paling besar pangkatnya dan dikalikan semuanya, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Maka ini hasilnya adalah 4 dikali 3 kali 5 15. Maka jawabannya 60 menit. Jadi di menit 60 setelah itu mereka akan ketemu kembali. Jadi pertama jam 7. Setelah 60 menit lagi maka mereka akan ketemu di pukul 8. Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi mereka akan ketemu di pukul 8 untuk yang kedua kalinya. Oke, untuk tugas kamu, silakan kamu ulangi video ini untuk memahami berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu. Ingat, kalau yang paling banyak itu apa? KPK atau FPB? Silakan dikerjakan ya anak-anak. Bye-bye.